KTC. Nah, kita diberikan gambaran oleh jamaah, belilah standar yang KTC. Kita lakukan itu seperti itu. Oh, betul ya. Nah, setelah kita berjalan, kita buka TSM, prosedurnya memang sulit sekali. Pasti harus mempunyai suatu kualitas untuk TSM-nya. Jadi itu dari wajah juga memberikan support kepada kami untuk membuat TSM, apalagi Pak Chandranya seperti anak memberikan support yang dari wajah berbatu, memberikan support semua sekali. Dan dia mendukung. Nah, setiap malah mereka mengatakan nanti anak-anak yang praktek ini arahkan ke kami, ke wajah ini, begitu tamat kami ke Lampung. Dan sekarang betul besar-besar dari wajah membuka begini istilahnya tenaga kerja, dan kami memang mengalami karena anak-anak itu larinya ke pariwisata dan bengkel-bengkel tidak mempunyai bengkel istilahnya main dealer, tidak ada itu yang menjadi kendala. Tapi kami berupayakan ada beberapa siswa kami yang sudah bekerja di main dealer, ada tugaskan di BKS, ada yang di wajah, ada yang di Agung Motor sebagainya. Jadi lingkungan yang baik kita ambil itu yang perlu sampaikan pada Bapak Pandi, supaya apa yang hasil daripada PKS ini harapan Pandi juga lancar. Satu hal yang kita SMK kan yang seperti ini yang kelihatan ada prakteknya yang benar-benar sesuai dengan makanya waktu bertutur TSM lagi sebelum Wilayah itu memang yang dengan Bapak timbang kita beli suatu mobil yang hanya dipakai oleh mari kita buka jurusan TSM yang kita nikmati seluruhan kan benar Pak Mandi kan dulu kalau umpama beli mobil kan yang beberapa orang nikmati tapi buka TSM ke semua guru akan gini akan bisa menikmati. Nah inilah tujuan Bapak belum membuka itu ini sehingga kita tuh umumnya di TSM lebih banyak dapat siswa. Nah ini kenapa? Karena kemungkinan lapangan pekerjaannya lebih banyak. Kan gitu kan, kalau lihat di samping itu pekerjaan tidak begitu besar, begitu berat. Kalau mobil kan berat, membutuhkan lahan yang kecil lah. Misalnya kalau seperti makanya anak pertama di sini dia buka bengkel, lahannya kan cukup aja lah, berapa cukup lah. Gitu. Kalau ini jurusan mesin ya Pak? Teknik sepeda motor. Teknik sepeda motor. Teknik otomotif. Ya, apa saja yang bisa mereka lakukan? Mereka lakukan dalam arti mengumpulkan suatu praktek bongkar mesin, ya. Memasang kembali. Ya, memasang kembali, bongkar, memasang kembali, sampai kita menghidupkan suatu kendaraan yang dari tidak bisa hidup. Berarti ini pengenalan akan mesin dan sekaligus prakteknya. Ya, oh iya. Ya. Bapak pengawas ini meninjau langsung. Oh gitu. Ya. Dari dinas. Pak dari dinas. Saya pengawas dan pengawas. Ya. Gimana Pak kalau Pak melihat kesan Pak setelah melihat ini karya anak-anak ini? Yang pertama, kalau sekolah SMK, core-nya atau daya dukungnya terutama itu adalah lab. Dengan melihat lab seperti ini, lab bengkel seperti ini, yang jelas daya dukung terhadap pembelajaran itu berarti luar biasa. Di SMK Pegri 6 itu kegiatan praktek anak itu bisa berlangsung dengan baik dengan keadaan seperti ini. Praktek-praktek bisa dilakukan dengan bimbingan dari Bapak Ibu gurunya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Misalnya ada standar dari DUDI, standar pembelajaran dari pemerintah, itu semuanya bisa dilakukan dengan baik dengan ada keadaan seperti ini. Kita juga berkolaborasi lagi dengan industri berkolaborasi. Jadi ada produk baru di industri kita diundang. Kita diundang, ini produk barunya. Sehingga kita memberikan pendapat langsung siswa bisa update ya langsung. Supaya tidak tertinggal ya. Karena di mana-mana perusahaan itu lebih awal dibandingkan kita di pendidikan. Itu biasanya begitu. Jadi kita di pendidikan masih mempelajari suatu konvensional, di perusahaan sudah tidak non konvensional yang mempelajari. Intinya kita harus mengedukasi dengan ini mengkolaborasi dengan anak-anak. Iya. Oke, dengan Pak siapa? Dengan Pak Pande Kurniawan. Pande Kurniawan ya. Oke, dengan gelarnya SPD MPD ya. Oke, baik. Bagian pengawas ya Pak? Bagian pengawas sekolah. Pengawas sekolah, ya. Jadi tidak saja Pak mengawasi yang SMK, tapi SMA juga? Enggak, kalau pengawas SMK, khusus pengawas SMK, pengawas SMA-nya beda dengan pengawas SMA-nya. SLB beda dengan SLB. Ya, secara keseluruhan, bukan hanya SMK
PGRI 6, tetapi secara keseluruhan baik di negeri maupun swasta, sama. Ya, sama ya. Sama, di negeri sama, di swasta sama. Ya, kalau Pak melihat pendidikan di Bali di SMK itu seperti apa, Pak? Sekarang peluangnya luar biasa SMK yang di Bali. Peluangnya luar biasa karena di SMK salah satu yang kita ingin majukan dengan kehadiran SMK itu adalah bagaimana kita menyiapkan tenaga kerja yang memang mumpuni di bidangnya. Di Bali yang paling banyak itu memang pariwisataan yang memang paling banyak. Ya, di samping sektor-sektor lain, misalnya ini TSM itu sektor mendukung berkaitan daya dukung ya. Dengan adanya siswa yang masuk di sekolah SMK itu, mereka paling tidak punya pilihan. Pertama, penyiapan tenaga kerja untuk kebekerjaannya. Kemudian dia bisa kalau ada kesempatan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, dia akan lebih tinggi. Kemudian bisa juga dia berwirausaha. Misalnya kalau di TSM seperti dia buka bengkel mandiri seperti itu. Sehingga SMK itu memang benar-benar berpeluang jadi lebih bagus di Bali. Sedang tumbuh kegiatan SMK. Ya kan di hotel juga kan daya dukungnya juga kan untuk permesinan dan lain sebagainya. Jadi dibutuhkan tenaga-tenaga seperti itu. Dia pasti didukung dengan alat dan alat praktek yang didukung. Kalau SMK tidak didukung dengan alat ini, bukan SMK sampai Pak. Betul. Harus. Iya Pak. Ya baik. Kalau Pak Sugiarto sendiri sebagai apa? Saya sebagai guru otomotif, sebagai wakil kesiswaan. Oh gitu ya. Baik Pak, makasih banyak Pak. Iya, itu ada 70% itu sudah kerja. Sudah kerja 70% ya. Nah yang 30% itu ya ada 5% yang kerja, yang melanjutkan perguruan tinggi ya. Nah sisa itu masih abu-abu, nggak kelihatan karena dia juga tamat kan sulit ya mengisi form belajar tadi itu. Ya. Ada mungkin harapan kedepannya pada saat PPDB nanti mungkin diharapkan bagaimana masyarakat bisa melihat sekolah ini. Iya. Kalau kita di sini ya dalam PPDB itu ya tidak hanya guru yang bekerja, tidak hanya pegawai yang bekerja, tetapi semua komponen yang terlibat di sini adalah bekerja. Bagaimana kita mensosialisasikan sekolah kita supaya dikenal oleh masyarakat, ya. Nah, gimana caranya? Satu, dengan mengaktifkan media sosial. Media sosial kita aktifkan terus sampai saat ini masih. Yang kedua, ya kita punya grup-grup alumni. Di sana kita share ya alumni dan sebagainya, dan termasuk di IG-nya Kota Denpasar, medsosnya Kota Denpasar, kita masuk semua. Nah lantas gimana kiatnya kita ya? Kita tetap memberikan suatu keringanan, terutama alumni-alumni yang masuk di sini dan tamat, dan ada adiknya sekolah di sini, kita berikan free untuk uang gedung. Itu kiat-kiat kita. Di samping itu, mohon maaf karena ini adalah manajerial dan manajemen untuk berusaha mendapatkan antusias anak-anak masyarakat terutama, kita juga memberikan fee kepada anak-anak kita yang membawa ke sini. Kita berikan fee. Ya, ada yang 100, kalau ada yang memasukkan orang luar dari mana datang dibawa ke sini, yang bawa itu kita berikan. Nah, itulah kiat-kiat kita ya. Nah, Astung Kare nampaknya itu adalah sangat menarik ya, menjadi sebuah keberhasilan. Itulah yang mengantarkan sehingga kita dapat 71 siswa kelas 10 dan lain. Sedangkan sekolah lain kan masih merangkak terus. Dan ini akan ditingkatkan terus. Itu memang harus ditingkatkan, dikuatkan lagi, ya. Dan kita sedang mencari kiat-kiat lagi. Gimana caranya? Pada saat momen pendidikan PPDB. Sebelum PPDB. Ini sebelum PPDB kita harus sudah bergerak. Tidak pada saat PPDB. Itu sebelumnya. Dan kita juga pada waktu ada momen pemanggilan orang tua siswa seperti kemarin ya, kita memanggil orang tua siswa 1, 2, 3, kita sampaikan program dan fee yang kita sediakan untuk mereka itu kita sampaikan, kita terbuka di sini. Dan juga kita kerjasama dengan lingkungan ya, karena kita berada di lingkungan penduduk yang pada di sini, kita kerjasama dengan ketua lingkungan. Ya.
kita memberikan surat ya dalam bentuk MOU kerjasama apabila masyarakatnya dan membawa identitasnya dari sini dan dibudaya dalam KK ya, termasuk kalau warga di sini kita memberikan fee uang gedung. Itu juga termasuk dengan dengan lurahnya kita sudah menyampaikan itu kepada lurah. Nah itulah kiat-kiat kita ya. Nah karena kita di sini ya dari jumlah siswa adalah boleh katakan masih minim ya, nah sehingga prestasinya itu ya sangat sulit. Walaupun ada sebentar lagi ditunjukkan prestasi sekolah kita ya, nanti waktu siswaan itu ya apa sih prestasi sekolah kita, walaupun tidak baru-baru ini tapi pernah mengharumkan nama sekolah sampai ke tingkat nasional kan ada nanti kesiswaan yang ya, nah itu Bapak Ibu nih, kita revisinya langsung ke kegiatan penutupannya gitu. Kalau tadi itu bisa dikoordinasikan sama Bapaknya gitu, tadi dengan Bapaknya. Dia refleksi, setelah refleksi langsung itu refleksi juga kegiatan penutupannya gitu. Refleksi kita udah tahu. Lu kita dulu, kita bos. Jangan cek. Pak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahan. Yang terhormat Bapak Pengawas Distrik Pora Provinsi Bali, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak dan Ibu Guru serta staf tenaga pendidik di lingkungan SMK PGRI 6 Denpasar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat-Nya lah kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul dalam acara penutupan penilaian kinerja Kepala Sekolah SMK PGRI 6 Denpasar tahun pelajaran 2024-2025 Kamis 12 Desember 2024. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama doa, yang kedua arahan dari Bapak Pengawas Distrik Pora Provinsi Bali, yang ketiga arahan dari Bapak Kepala SMK PGRI 6 Denpasar, yang terakhir penutup. Memasuki acara penutupan. Acara selanjutnya doa. Kami mohon hadirin untuk berdiri. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga acara penutupan penilaian kinerja Kepala Sekolah SMK PGRI 6 Denpasar
tahun pelajaran 2024-2025 yang akan kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, gembira sekali saya jam 12 tepat kita bisa hadir meskipun tadi kita mundur waktunya, tapi kita bisa hadir tepat pada waktunya. Yang pertama yang saya apresiasi berkaitan dengan kegiatan ini, bagaimana kita di sini selaku staf yang ada di sini, guru-guru, pegawai, kita bisa kompak lah selalu melaksanakan kegiatan ini. Yang apresiasi kegiatan ini bisa berlangsung sedemikian baiknya, sedemikian semoga nanti bermanfaat juga baik. Oke. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, kegiatan persekolahan yang kita lakukan sudah sangat baik. Bagaimana kita menyiapkan peralatan praktek, bagaimana kita menyiapkan guru, itu merupakan wujud dari keberpihakan kita kepada siswa. Guru yang kurang kita tidak serta-merta diamkan, kita berusaha untuk mencarinya. Itu salah satu wujud bagaimana kita berusaha selalu menghadirkan pembelajaran yang baik kepada siswa. Peralatan yang kurang kita berusaha untuk memperbaiki. Itu salah satunya. Yang apresiasi Bapak Ibu, mari tepuk tangan berkaitan dengan itu. Semua. Kemudian karena ini berupa kegiatan refleksi, tentu saja harus ada yang kita refleksi sebagai bahan nanti masukan untuk tahun berikutnya. Oke. Nah, karena di sini ada 4 komponen, Bapak Ibu, di komponen 1 sampai dengan komponen nanti kegiatan refleksinya saya bagi 4 saja. Di komponen 1 apa kegiatan bentuk refleksinya sampai dengan komponen yang keempat. Oke. Cakupan jelas. Dia nonton shop kopi menten Pak ya. Dia kan kopinya semua dari sekolah diri. Selama